Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Andriani Hanjani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai metode purchase. Metode purchase atau yang biasa disebut dengan metode pembelian, memandang penggabungan usaha sebagai pembelian perusahaan yang sama halnya seperti pembelian aset atau sekelompok aset. Sehingga seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan yang dibeli harus dicatat berdasarkan nilai wajar atau nilai pasarnya. Di sini, penggabungan usaha dengan metode purchase didasari ada anggapan bahwa pemilik perusahaan yang akan digabung menyerahkan seluruh aset bersihnya kepada perusahaan penggabungan dengan diganti saham atau sejumlah aset lainnya. Sehingga di sini, bila jumlah yang dibayarkan atau nilai pasar modal saham yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar atas aset bersihnya, maka kelebihannya diperlakukan sebagai goodwill. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai goodwill yang positif, sehingga di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai contoh kasus untuk goodwill yang negatif. Berikut ini, PT Bima akan mengambil alih aset bersih PT Cherry dengan menerbitkan 50.000 lembar saham yang mempunyai nilai nominal sebesar 10.000 dan nilai pasarnya sebesar 20.000. Dan dia juga mengeluarkan kas sebesar 100 juta. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Bima untuk melakukan penggabungan adalah sebagai berikut. Ada biaya komisi sebesar 40 juta, biaya akuntan sebesar 50 juta, biaya hukum sebesar 60 juta, biaya penerbitan saham sebesar 40 juta, dan biaya pengeluaran saham sebesar 60 juta. Sehingga total biaya penggabungan dikeluarkan sebesar 250 juta rupiah. Berikut ini ada nilai buku dan nilai wajar dari masing-masing perusahaan saat sebelum penggabungan usaha. Di sini ada rekening dari PT Bima, kemudian ada rekening nilai buku dari PT Cherry, kemudian ada nilai wajar dari PT Cherry. Di sini untuk rekening PT Bima, untuk tanah 300 juta, bangunan 500 juta, kendaraan 300 juta, hak paten 200 juta. Kemudian di aset lancarnya, ada rekening kas sebesar 300 juta, ada piutang sebesar 150 juta, ada persediaan sebesar 250 juta, sehingga total aset dari PT Bima sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian di rekening PT Bima ada liabilitas sebesar 500 juta, modal saham 700 juta, kemudian ada modal tambahan modal disetor sebesar 500 juta, kemudian ada saldo laba sebesar 300 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas PT Bima sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian di rekening PT Cherry untuk nilai bukunya ada tanah sebesar 150 juta, bangunan 250 juta, kendaraan 250 juta, kemudian di rekening aset lancar ada kas sebesar 250 juta, kemudian ada piutang sebesar 150 juta, ada persediaan sebesar 250 juta, sehingga total aset dari PT Cherry nilai buku sebesar 1,3 miliar rupiah. Kemudian nilai buku liabilitas PT Cherry ada 300 juta rupiah, modal saham 500 juta rupiah, tambahan kredit skor 300 juta rupiah, dan saldo laba 200 juta rupiah. Sehingga total liabilitas dan ekuitas nilai buku PT Cherry sebesar 1,3 miliar. Kemudian untuk nilai wajar dari PT Cherry, yaitu untuk tanah 200 juta, bangunan 400 juta, kendaraan 350 juta, hak paten 50 juta, kemudian untuk rekening aset lancar ada kas sebesar 300 juta, piutang 200 juta, persediaan 300 juta, dan total aset sebesar 1,8 miliar. Kemudian nilai wajar untuk liabilitas ada sebesar 400 juta rupiah. Kemudian diminta untuk buatlah jurnal dan neraca penggabungan PT Bima dengan PT Cherry dengan menggunakan metode purchase atau metode pembelian. Langkah yang pertama, kita membuat jurnal penggabungan usaha. Di sini, di rekening kredit, nanti ada modal saham, karena dia mengeluarkan saham untuk membeli PT Cherry. Kemudian di kredit ada rekening tambahan modal di store, kemudian juga ada kas, karena selain mengeluarkan lembar saham, juga mengeluarkan kas sebesar 100 juta rupiah.
Kemudian untuk di debit nanti ada rekening yaitu biaya penggabungan usaha. Yang pertama kita akan mencari modal saham. Rumus modal saham adalah nilai nominal dikalikan dengan lembar saham yang dikeluarkan. Di sini dengan nilai nominalnya adalah Rp10.000. Kemudian PT Timah mengeluarkan lembar saham sebesar 50.000 lembar saham, sehingga modal sahamnya yaitu adalah Rp10.000 dikalikan 50.000 ketemu Rp500 juta. Jadi di sini untuk kredit modal saham sebesar Rp500 juta. Kemudian berikutnya kita mencari tambahan modal disetor. Untuk rumus tambahan modal disetor yaitu nilai pasar dikurangi dengan nilai nominal. Untuk nilai pasarnya sebesar Rp20.000, kemudian nilai nominalnya Rp10.000. Kemudian dikalikan dengan lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Timah. Di sini PT Timah mengeluarkan 50.000 lembar saham, sehingga di sini nilai pasar 20.000 dikurangi nilai nominal sebesar 10.000, kemudian dikalikan dengan 50.000 lembar saham yang dikeluarkan. Sehingga di sini ketemu tambahan kredit store sebesar Rp500 juta di kredit. Kemudian selain menggunakan saham, di sini PT Timah mengeluarkan kas untuk membeli PT Cherry yaitu sebesar Rp100 juta. Karena kas yang dikeluarkan berkurang, maka rekeningnya dikredit sebesar Rp100 juta. Sehingga di sini untuk biaya pengeluaran usaha yaitu 500 juta ditambah 500 juta ditambah dengan Rp100 juta yaitu ketemu 1,1 miliar rupiah. Kemudian langkah kedua, kita membuat jurnal biaya penggabungan usaha. Biaya penggabungan usaha adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah untuk membeli PT Cherry. Yaitu tadi ada biaya komisi sebesar Rp40 juta, kemudian ada biaya akuntan sebesar Rp50 juta, ada biaya hukum sebesar Rp60 juta, ada biaya penerbitan saham sebesar Rp40 juta, kemudian ada biaya pengeluaran saham sebesar Rp60 juta, sehingga di sini total jumlah biaya penggabungan dikeluarkan oleh PT Timah sebesar Rp250 juta. Sehingga di sini karena kas berkurang, yaitu untuk mengeluarkan biaya-biaya tadi, sehingga kas berkurang di rekening kredit. Sehingga di sini mengeluarkan kas di kredit sebesar Rp250 juta. Kemudian untuk debitnya yaitu adalah biaya penggabungan usaha atau cost investment sebesar Rp250 juta. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat goodwill. Di sini perhitungan untuk goodwill-nya yaitu adalah cost of investment dikurangi dengan aset bersih. Untuk rumus aset bersih yaitu total aset wajar dari PT yang dibeli dikurangi dengan liabilitas dengan PT yang dibeli. Jadi di sini adalah total aset bersih dari PT Cherry dikurangi oleh liabilitas dari PT Cherry sebesar nilai wajarnya. Sehingga di sini untuk aset bersihnya yaitu total aset dari PT Cherry sebesar nilai wajar ada 1,8 miliar, kemudian dikurangi dengan liabilitas dari PT Cherry sebesar Rp400 juta yaitu nilai wajarnya. Nanti ketemu Rp1,4 miliar. Kemudian untuk cost of investment yaitu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah untuk membeli PT Cherry. Tadi di jurnal sebelumnya ada biaya pengembangan usaha sebesar 1,1 miliar dan ada biaya pengembangan usaha yaitu 250 juta, sehingga di sini 1,1 miliar ditambah dengan 250 juta rupiah ketemu 1 miliar 350 juta rupiah. Sehingga di sini untuk goodwill-nya cost of investment sebesar 1 miliar 350 juta rupiah dikurangi dengan 1 miliar 400 juta rupiah, sehingga di sini ketemu negatif yaitu goodwill sebesar 50 juta rupiah. Karena di sini aset bersihnya lebih besar daripada dengan cost of investment, sehingga di sini terbentuk goodwill negatif yaitu masuk ke akun saldo laba. Jadi di sini jika cost of investment lebih kecil daripada aset bersih perusahaan yang dibeli sebesar nilai wajarnya, maka dinamakan goodwill negatif. Nanti akan masuk ke akun saldo laba sebesar 50 juta rupiah.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menjurnal penerimaan aset. Untuk penerimaan aset di sini adalah semua rekening yang dimiliki oleh PT yang dibeli sebesar nilai wajarnya. Di sini adalah penerimaan aset bersih dari PT Jerry sebesar nilai wajarnya. Tadi ada tanah sebesar 200 juta rupiah, ada bangunan sebesar 400 juta rupiah, kemudian ada kendaraan sebesar 350 juta rupiah, ada hak paten 50 juta rupiah, kemudian ada kas sebesar 300 juta rupiah, kemudian ada piutang sebesar 200 juta rupiah, kemudian ada persediaan sebesar 300 juta rupiah, dan ada liabilitas 400 juta rupiah. Kemudian di sini di kreditnya adalah biaya-biaya tadi yang dikeluarkan yang ada di jurnal, yaitu karena dikeluarkan maka dikredit sebesar 1.350 juta rupiah. Kemudian tadi karena goodwill negatif, maka masuk ke rekening saldo laba, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Berikutnya, langkah selanjutnya yaitu kita membuat transaksi penggabungan usaha. Yang pertama yaitu kita menuliskan semua rekening milik PT Bima, kita tuliskan di sini. Jadi di sini ada aset non lancar, ada tanah sebesar 300 juta, kemudian bangunan 500 juta, kendaraan 300 juta, hak paten 200 juta rupiah. Kemudian di aset lancar ada kas sebesar 300 juta rupiah, ada piutang sebesar 150 juta rupiah, kemudian ada persediaan sebesar 250 juta rupiah, sehingga total asetnya dari PT Bima ada 2 miliar rupiah. Kemudian untuk liabilitas PT Bima ada 500 juta rupiah, modal sahamnya ada 700 juta rupiah, kemudian tambahan modal store-nya ada 500 juta rupiah, dan saldo laba sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total liabilitas dan ekuitas dari PT Bima yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian langkah selanjutnya, kita membuat transaksi penggabungan usaha, yaitu semua jurnal yang sudah kita buat sebelumnya kita masukkan di transaksi penggabungan usaha. Tadi di jurnal penerimaan kas ada di debit tanah sebesar 200 juta rupiah, kita masukkan di sini. Kemudian di jurnal penerimaan kas juga ada bangunan sebesar 400 juta rupiah, kemudian ada kendaraan di debit di jurnal penerimaan aset tadi ada 350 juta rupiah, kemudian ada hak paten 50 juta rupiah. Kemudian untuk kas, kita lihat ada 3 jurnal tadi. Jurnal yang pertama yaitu mengeluarkan kas di kredit sebesar 100 juta. Kemudian ada juga kas di kredit di biaya penggabungan usaha, biaya yang dikeluarkan tadi ada 250 juta rupiah, sehingga di kredit ada 100 juta ditambah dengan 250 juta, ada 350 juta di kredit. Kemudian di jurnal penerimaan kas ada debit kas sebesar 300 juta, sehingga kredit 350 juta dikurangi dengan debit 300 juta, masih ada sisa kredit 50 juta. Sehingga di sini untuk kasnya dibuat dalam kurung karena lebih besar kreditnya, yaitu untuk mengurangi jumlah kas yang ada di PT Bima. Karena saldo normalnya kas itu adalah debit, sehingga kalau lebih besar kreditnya, maka di sini dikurangi untuk kasnya sebesar 50 juta rupiah dari kredit 350 juta, dikurangi dengan debit 300 juta untuk kasnya, sehingga masih ada sisa kredit 50 juta. Kemudian untuk piutang, yang tadi di jurnal penerimaan aset, di debit tinggal dimasukkan saja 200 juta, kemudian persediaan juga sama, di jurnal penerimaan aset ada debit sebesar persediaan 300 juta, kemudian ditotalkan seluruh transaksi dari tanah sampai persediaan total aset dari transaksi penggabungan usaha sebesar 1.450 juta rupiah. Kemudian untuk liabilitas tadi yang ada di jurnal penerimaan aset, ada jurnal di kredit liabilitas sebesar 400 juta rupiah. Kemudian modal saham tadi yang di jurnal yang pertama, mengeluarkan saham tadi ada di kredit sebesar 500 juta rupiah. Kemudian tambah modal store yang di jurnal yang pertama kali ada di kredit 500 juta rupiah. Kemudian untuk saldo laba, tadi di jurnal penerimaan aset tadi ada muncul saldo laba di kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian setelah itu, kita mencari neraca penggabungan usaha, yaitu penjumlahan dari rekening PT Bima dengan transaksi penggabungan usaha atau jurnal-jurnal yang sudah kita lakukan tadi.
Di sini ada tanah sebesar 300 juta rupiah ditambahkan dengan 200 juta rupiah, yaitu 500 juta rupiah. Untuk bangunan ada 500 juta rupiah ditambah dengan 400 juta rupiah, ketemu 900 juta rupiah. Kemudian di kendaraan ada 300 juta rupiah ditambah dengan 350 juta rupiah, ketemu 650 juta rupiah. Kemudian hak paten 200 juta rupiah ditambah dengan 50 juta rupiah, ketemu 250 juta rupiah. Kemudian untuk kas di debit 300 juta ini, kemudian dikurangi tadi masih ada sisa 50 juta di kredit, maka ketemu 250 juta rupiah. Yaitu 300 juta dikurangi dengan 50 juta, ketemu 250 juta rupiah. Kemudian untuk piutang 150 juta ditambah dengan 200 juta, ketemu 350 juta. Kemudian di persediaan ada 250 juta ditambah dengan 300 juta rupiah, ketemu 550 juta rupiah. Kemudian kita totalkan semua dari tanah 500 juta sampai dengan persediaan 550 juta. Jadi total aset dari neraca penggabungan sebesar 3.450 juta rupiah. Kemudian untuk liabilitas PT Bima 500 juta ditambahkan dengan 400 juta rupiah, ketemu 900 juta rupiah. Kemudian untuk modal saham 700 juta rupiah ditambahkan dengan 500 juta rupiah, ketemu 1.200.000 rupiah. 1.200.000 juta rupiah. Kemudian di tambahan modal di store 500 juta ditambahkan dengan 500 juta, ketemu 1 miliar rupiah. Kemudian di saldo laba 300 juta tambahkan dengan 50 juta rupiah, ketemu 350 juta rupiah. Kemudian kita totalkan untuk liabilitas dan ekuitas, dari liabilitas 900 juta sampai saldo laba 350 juta, ketemu 3.450 juta rupiah. Sehingga di sini harus balance, harus seimbang antara total aset yaitu 3.450 juta rupiah dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 3.450 juta rupiah. Sehingga kalau sudah balance, artinya jawabannya adalah benar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Sukses buat Anda semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.